Shalom. Bagaimana kabarnya? Hari ini tetap dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, semuanya sehat. Dan kita dapat bertemu kembali pada pertemuan kedua ini. Pembelajaran kita, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas 11 semester ganjil ini. Bersama saya, Ibu Ruth Hopnida Manurung. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat pertemuan kami pada hari ini. Kami akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Tuhan beri hikmat-Mu agar kami dapat mengerti, kami dapat melaksanakan apa yang kami pelajari hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, berkati pertemuan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, kita masuk di pembelajaran kita ini di bab 2, yaitu tetap masih berbicara tentang keluarga. Semester pertemuan kita pertama belajar tentang pengertian keluarga, fungsi keluarga, dan bentuk-bentuk keluarga. Dan pada bab 2 ini masih berbicara tentang keluarga. Nah, sama seperti pertemuan pertama, tetap masih berada di kompetensi dasarnya, ya, sesuai dengan kurikulum 2013. Di kompetensi dasar pengetahuan masih tetap berada di 3.1, yaitu memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan kompetensi 4.1 ini adalah kompetensi keterampilan bersaksi tentang peran Allah dalam keluarganya. Adapun tujuan yang mau kita capai di dalam kegiatan belajar kita pada hari ini, yaitu kita dapat mengetahui, memahami bagaimana peran Allah, bagaimana peran keluarga juga, ya. Nanti lewat video atau gambar-gambar yang sudah Ibu tayangkan di dalam pembelajaran ini. Dan juga kita dapat menganalisis, ya, bagaimana peran Allah atau peran keluarga Kristen, ya. Selanjutnya dalam pembelajaran pertemuan kedua ini, bagaimana peran keluarga ayah dan ibu, ya, terhadap anak-anaknya. Nah, kalau pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari fungsi-fungsi keluarga secara umum dan Bu Guru mengingatkan kembali, ya, pada pertemuan kedua ini, ya, Bu Guru mengingatkan kembali bagaimana fungsi keluarga Kristen, ya, dalam kitab suci, ya. Atau bagaimana fungsi keluarga menurut iman Kristen, ya. Yang pertama adalah sebagai teman sekerja Allah, ya, untuk menyegarkan kembali ini, sebagai teman sekerja Allah, atau yang disebut dengan mandataris Allah, atau wakil Allah, ya, dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Ini tidak ini terdapat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Di sana manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, imago Dei, ya. Artinya bahwa manusia merupakan perpanjangan tangan Tuhan di bumi untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan, ya. Ciptaan Tuhan ini termasuk dalam hubungan antara sesama dan juga alam semesta. Setiap manusia
Ya, termasuk keluarga itu bertanggung jawab untuk menciptakan hubungan yang baik, relasi yang baik dengan sesama. Dan manusia itu juga bertanggung jawab menjaga kelestarian alam. Misalnya dengan memanfaatkan hasil alam secara bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, kemudian fungsinya yang kedua, yang menurut iman Kristen bahwasanya adalah sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Ya. Artinya keluarga itu sebagai pusat pendidikan. Baca Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Pada pertemuan pertama juga Bu Guru sudah Bu Guru sampaikan ini ya. Nah, yang ketiga yaitu fungsi menurut iman Kristen keluarga itu adalah wadah, tempat ya. Semua anggota keluarga untuk mengekspresikan kasih, kesetiaan dan saling menghormati. Nah, jadi dari fungsi keluarga menurut iman Kristen ini ya dapat kita lihat bahwa keluarga itu sangat berperan ya. Keluarga itu sangat berperan atau orang tua itu sangat berperan di dalam kehidupan anak-anaknya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan rumah tangganya. Yaitu apa? Peran orang tua tersebut yaitu dengan memenuhi kebutuhan materi anak ya, memenuhi kebutuhan materi anak. Peran orang tua terhadap anak sesuai dengan fungsi keluarga secara umum yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama. Jadi perannya orang tua itu memenuhi kebutuhan materi anak. Kalau di dalam kitab Perjanjian Baru, ya ini sering atau banyak dijumpai ya, memenuhi kebutuhan materi anak ini banyak kita jumpai tentang mendidik, ya, mengasuh. Dengan kata lain yang disebut dengan traipo. Ya. Ini mengandung dua pengertian, memberi makan dan mendidik. Jadi berdasarkan hal ini, maka peran pertama orang tua itu adalah mencukupi keperluan materi anak-anak. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang tua yang berbicara dengan saleh, tetapi kalau dia mengabaikan tugasnya dalam memelihara keluarga, maka orang tua itu disebut bagaimana? Nah, dia tidak memperhatikan dan tidak mengurus kebutuhan anaknya. Ini dapat kita lihat nanti dibandingkan di kitab 1 dan 2 Timotius ya, serta kitab Titus. Jadi dalam hal ini peran yang kedua yaitu peran orang tua itu kemudian menciptakan home ya. Menciptakan home sesuai dengan fungsi keluarga secara umum juga di sana ada berbicara tentang fungsi keluarga yaitu memberikan kenyamanan, ya, afeksi. Nah, dalam hal ini juga kita berbicara tentang peran orang tua itu menciptakan home. Menciptakan home artinya orang tua harus dapat memberikan kemesraan, memberikan kasih, memberikan keramah tamahan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Ya. Orang tua dapat memberikan rasa aman, memberikan perhatian terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anak itu tidak merasakan kesepian, ya, tidak merasakan kesepian. Yang ketiga yaitu tetap ya mendidik anak-anak, ya, mendidik anak-anak. Artinya di sini mendidik ya adalah mendidik secara yang kita pelajari hari ini yaitu tentang mendidik secara iman kekristenan kita ya. Ya. Artinya orang tua adalah perantara pendidikan
yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus ya. Ini dapat kita baca nanti di kitab Efesus ya, dalam Perjanjian Baru, Efesus 6 ayat 4. Ya. Mengenai mendidik di sana ya sudah tertera bagaimana keluarga, bagaimana orang tua dalam mendidik anaknya. Ada di sana nanti di kitab, baca di kitab Efesus 6 ayat 4. Bisa dibaca di sana ya. Apa dikatakan di sana bunyinya? Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani pendidikan ini disebut dengan kata paidia kurios, ya, pendidikan Kristen. Paidia kurios, artinya pendidikan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan perantaraan orang tua. Nah, jadi ya perlu diingat ya bahwasanya Allah dan Tuhan Yesus adalah guru agung. Nah, oleh karena itu tujuan pendidikan Kristen itu mengajar dan melatih orang-orang muda sehingga mereka dapat memenuhi tugas mereka terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, dan terhadap lingkungan mereka. Ya, Bu Guru ulangi sekali lagi, tujuan pendidikan Kristen adalah mengajar dan melatih orang-orang muda sehingga mereka dapat memenuhi tugas mereka terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, dan terhadap lingkungan mereka. Nah, jadi pendidikan Kristen itu memiliki norma. Norma pendidikan Kristen itu adalah bagaimana? Kurios. Apa itu kurios? Yaitu Injil Tuhan Yesus dan Tauratnya. Ya, Injil Tuhan Yesus dan Tauratnya. Oleh sebab itu, mendidik secara Kristen berarti selalu memperhadapkan anak-anak dengan hukum-hukum Tuhan. Supaya mereka belajar menangisi dosa-dosa mereka dan supaya mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi dalam hal ini pendidikan Kristen itu anak-anak diajarkan supaya mereka memiliki kerelaan hati untuk belajar hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Apalagi mereka taat ya. Mereka taat kepada hukum dan taat kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya. Nah, kita melihat ya bahwasanya pendidikan yang kita lihat saat ini ada dalam ya 3. Tadi ya bahwasanya di keluarga, di sekolah, gereja atau masyarakat. Nah, keluarga, pendidikan yang diperoleh oleh anak dalam keluarga, dalam sekolah, dan dalam gereja ya, itu mempunyai landasan secara teologis. Tadi sesuai dengan Alkitab, yaitu kitab Ulangan 6 itu. Kitab Ulangan 6 ayat 7. Apa landasan teologis yang kita lihat dari kitab Ulangan itu? Yaitu mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang meningkatkan iman Kristen. Dan sesuai dengan ajaran Kristen. Jadi, pendidikan yang didapat oleh anak-anak dari keluarga, dari sekolah, dan dari masyarakat atau gereja tetap berlandaskan atau landasannya Alkitab secara teologis, kitab Ulangan 6 itu. Karena di dalam kitab Ulangan itu di sana mengajarkan nilai-nilai kehidupan ya, yang meningkatkan iman Kristen serta sesuai dengan ajaran-ajaran Kristen. Beberapa cara mendidik berdasarkan firman Tuhan ya. Berdasarkan firman Tuhan ada beberapa hal
cara orang tua untuk mendidik anak-anaknya, yaitu kita melihat mendidik dalam iman dan doa, ya. Mendidik dalam iman dan doa. Mendidik dalam iman dan doa ini kita dapat melihat, ya, contohnya yaitu Ishak, ya. Ishak anaknya Abraham, ya. Abraham percaya kepada janji Tuhan, ya. Dan Tuhan mengaruniakan seorang anak perjanjian yang dilahirkan oleh Sarah. Baca kitab Kejadian 21, nanti di sana ada ceritanya, ya. Abraham mendidik anaknya dalam iman dan doa, ya, sehingga ia berhasil mendidik Ishak. Dari mana kita bisa melihat keberhasilan daripada Abraham mendidik Ishak? Kita bisa melihat yaitu ketika Ishak akan dikurbankan, ya, sesuai dengan perintah Allah. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia taat, ya. Dan Ishak juga seperti itu. Dia taat, tidak berontak kepada ayahnya Abraham. Abraham juga taat kepada Tuhan. Dia tidak berontak, kenapa sih Tuhan? Sudah Tuhan kasih, kok suruh korbankan? Tidak seperti itu. Dia taat. Nah, hasilnya juga Ishak seperti itu, taat, tidak berontak kepada ayahnya Abraham. Yang sekalipun, ya, Abraham sekalipun ia mampu, ya. Oleh sebab itu Abraham telah menularkan kepada Ishak, ya, apa yang ditularkan? Ketaatan, iman. Di dalam hal ini juga Abraham, ya, dia mendidik dengan kerendah hati. Mendidik dengan kerendah hati. Yang ketiga, mendidik dengan keberanian dan kepercayaan. Ya, katakan ya bila iya, katakan tidak bila tidak. Nah, kita melihat salah satu tokoh Alkitab yang gagal mendidik anaknya. Ya, dia tidak dia terlalu memanjakan anaknya sehingga gagal dalam mendidik anaknya. Yaitu Imam Eli, ya. Imam Eli ini menjadi contoh kegagalan orang tua dalam mendidik anak, ya. Imam Eli terlalu menyayangi anaknya sehingga ia membiarkan anaknya berlaku semaunya saja. Ia tidak berani tegas terhadap anaknya. Ia tidak mendisiplinkan anaknya ketika disiplin itu perlu diterapkan, ya. Akibatnya bagaimana? Anak-anak Eli itu menjadi anak-anak yang liar. Anak-anak Eli itu menjadi anak-anak yang mencemarkan rumah Tuhan, ya. Kamu nanti bisa baca kitab 1 Samuel 3, ya. Nah, pada masa kini banyak orang tua memiliki persepsi yang salah, ya, tentang mendidik anak. Kita melihat orang tua melakukan banyak kesalahan dalam mendidik anak-anaknya. Apa saja, ya? Antara lain salah satunya orang tua menyerahkan kewajibannya kepada orang lain, kepada lembaga, ya, seperti sekolah, gereja. Orang tua tidak bertanggung jawab, kebanyakan tidak bertanggung jawab di rumah, kembali mendidik mereka, hanya menyerahkan ke gereja dan ke sekolah. Nah, kesalahannya lagi orang tua kadang terlalu memanjakan anak-anaknya. Diturutin saja, dimauin saja, tanpa ada disiplin-disiplinnya. Terus, kadang orang tua juga otoriter, menempatkan dirinya kadang sebagai ganti Tuhan. Nah, selanjutnya kita melihat, ya, seperti tadi landasan Alkitab yang tadi yang sudah kita pelajari, yaitu bahwasannya pendidikan yang didapatkan anak-anak itu dasar teologisnya Ulangan 6. Kita melihat Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, ya.
Ini adalah merupakan ketetapan atau peraturan-peraturan yang dipaparkan Musa kepada orang Israel ya. Ini dipaparkan Musa ketetapan ini dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mesir ya, bukan Mesir. Apa sih isi dari kitab Ulangan ini? Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ini. Yang pertama yaitu pendidikan yang harus diberikan. Yang pertama yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ya. Itu yang pertama dasarnya. Ya. Kenapa? Karena ini merupakan sikap yang dilakukan dengan utuh dan sungguh-sungguh. Ya. Dalam hal ini Tuhan menuntut umat Israel memiliki integritas diri. Artinya ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi mengasihi Tuhan itu tidak hanya memperkatakan kebenaran dan kasih, tetapi ya harus bagaimana melakukannya, melakukan kasih itu kepada sesama. Mengasihi Tuhan bukan hanya secara vertikal saja, ya, antara manusia dan Tuhan, melainkan juga harus horizontal antara manusia dengan manusia. Jadi dalam hal ini pendidikan itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Ya. Inilah sikap yang harus dilakukan dengan utuh dan sungguh-sungguh. Ya. Nah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu dasar yang pertama sekali di dalam melaksanakan pendidikan di tengah-tengah keluarga. Yang kedua apa sih lagi yang mau disampaikan, yaitu mengajar anak-anak. Mengajar anak-anak ini merupakan perintah yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak. Ini adalah merupakan wujud kasih kepada Tuhan. Ya. Jadi hal mengajar kepada anak ini dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Ya. Nah, yang pasti keteladanan itu ya, harus diberikan kepada anak-anak. Kenapa? Karena keteladanan itu adalah pelajaran penting dan mendalam. Pelajaran penting dan mendalam bagi seorang anak. Karena anak-anak itu sering memperhatikan tingkah laku orang tuanya dan kemudian mengikutinya. Oleh karena itu peran orang tua sebagai pendidik sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara menyeluruh. Ya. Secara holistik. Jadi mengajar kepada anak akan lebih dimaknai dan dihayati jika ditunjukkan melalui keteladanan dalam perbuatan, bukan hanya sekedar kata-kata. Nah, kita melihat kembali ya. Nah, kita melihat tadi itu keteladanan itu ya lewat bagaimana pendidikan itu lewat peran sosialisasi dan peran edukasi ya. Peran sosialisasi dan peran edukasi ya. Peran edukasi, yang pertama kita melihat peran edukasi. Perannya orang tua itu di tengah-tengah keluarga Kristen ya. Dia berperan, orang tua berperan ya dalam proses sosialisasi ya. Orang tua berperan ya di tengah-tengah keluarga Kristen dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak ya sebagai proses sosialisasi. Sebagai proses sosialisasi. Sosialisasi di sini kita dapat definisikan sebagai suatu proses sosial yang dilakukan oleh seseorang dalam menghayati nilai dan norma kelompok tempat ia hidup, sehingga ia menjadi bagian dari
kelompoknya. Atau sosialisasi itu juga adalah proses belajar seseorang, ya, di mana orang tua, persekutuan, atau masyarakat meneruskan pengetahuan, meneruskan kebiasaan, maupun meneruskan nilai-nilai dalam lingkungannya. Biasanya secara tidak sengaja atau melalui keteladanan. Jadi proses sosialisasi ini mempunyai peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena sangat membantu dalam pembentukan kepribadian seseorang. Ya. Apa yang dibentuk yaitu termasuk identitas manusia Kristen. Jadi di dalam keluarga, ya, sosialisasi itu mengambil tempat yang cukup penting. Ya. Apa saja itu contohnya, ya. Mengajak anak, ya, ke gereja atau ke sekolah minggu, ya. Jadi dalam hal ini bapak dan ibunya, ya, orang tua itu, ya, mengajarkan, mencontohkan, memberi keteladanan kepada anak, ya, bagaimana cara berdoa, ya, mencontohkan, mengunjungi atau mendoakan orang sakit, ya, mencontohkan atau meneladankan kepada anak-anak untuk bagaimana mengikuti persekutuan Kristen. Nah, jadi hal ini dipelajari melalui apa? Pengajaran yang diberikan dengan tidak sengaja, yaitu hanya melalui memberikan contoh dan menirukan. Nah, jadi oleh karena itu setiap anak memerlukan apa? Kehadiran orang tuanya, ya, sebagai model. Jadi orang tua itu sebagai model atau peran percontohan. Nah, dari contoh itulah, dari keteladanan itulah anak-anak bisa belajar. Karena itu menjadi contoh atau teladan yang nyata, yang konkret. Ya. Jadi lewat itu anak-anak lebih mudah menerima dan menghayatinya, ya, daripada beri nasihat petua. Ya. Nah, jadi dalam hal ini peran keluarga Kristen dalam proses sosialisasi, ya, merupakan unik. Kenapa dikatakan unik? Karena memiliki dasar Alkitab atau landasan teologis tadi. Ya. Nah, jadi penghayatan akan iman Kristen pertama-tama harus dilakukan oleh orang tua. Ya. Kemudian diteruskan kepada anak-anak. Dalam hal ini orang tua memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak dengan menanamkan nilai religius. Apa saja nilai religiusnya? Rasa kasih sayang tadi kepada makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Jadi dalam hal ini, ya, mereka akan bertumbuh, mereka akan berkembang dengan kebiasaan-kebiasaan, ya, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga. Nilai-nilai kekristenan yang ada diajarkan di dalam keluarga. Nah, dalam Alkitab kita melihat, ya, salah satu contoh, ya, seperti keluarga. Contoh dari peran orang tua, ya, dalam proses sosialisasi yang tadi itu menjadi teladan, yaitu, ya, baca kitab 2 Timotius 1, ya, ayat 3 sampai 15. Ya. Timotius merupakan teman sepelayanan Paulus. Ya. Timotius berasal dari Listra. Ya. Usianya masih muda, tapi Paulus selalu menyebut dia menjadi anakku. Kenapa? Karena usianya masih muda. Timotius ini lahir dari perkawinan campuran. Dia
Ibunya bernama Eunike. Ibunya ini adalah wanita Yahudi yang mengajarkan kepada Timotius mengenai firman Allah. Ayahnya seorang yang Yunani. Lois itu adalah nenek dari Timotius. Jadi Timotius itu sejak masih muda dia taat. Sejak masih muda ibunya Eunike itu memberikan Timotius kepada Paulus supaya Timotius dibimbing dalam pelayanan. Sehingga Timotius itu menjadi teman sekerjanya, teman sepelayanannya Paulus dalam melayani firman Tuhan. Nah, Timotius ini taat itu dari hasil dari didikan ibunya. Ibunya taat juga itu dari hasil didikan ibunya itu juga dari neneknya Lois. Jadi itulah keteladanan. Itulah keteladanan dalam itulah artinya keluarga berperan dalam proses sosialisasi. Jadi seluruh hidup dan perbuatannya berdasarkan ajaran Kristiani diajarkan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu mampu menjadi garam dan terang dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat luas. Itu peran keluarga dalam proses sosialisasi. Karena kita melihat peran keluarga dalam proses edukasi. Dalam proses edukasi ini kita selalu sudah belajar dari awal, sudah kita ketahui bahwa dari awal pertemuan kita sudah mengetahui bahwa keluarga itu adalah merupakan agen pendidik yang terutama. Hal ini tampak dalam proses pertumbuhan anak. Kita melihat mulai dari lahir terus bayi dia belajar jalan hingga mampu berjalan dan sampai saat ini yang sudah kamu alami. Jadi fungsi proses edukasi ini sangat berkaitan dengan menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, memberikan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anaknya. Jadi dalam hal ini mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya. Dan juga dalam proses edukasi ini mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang. Jadi proses edukasi atau pendidikan adalah suatu proses penyampaian iman yang dilakukan secara sengaja, secara sistematis dan terencana. Nah, jadi dalam penyampaian iman ini secara terencana, secara sengaja atau secara sistematis dibutuhkan apa? Dibutuhkan pentingnya pengawasan orang tua, Dibutuhkan pentingnya proses sosialisasi dan edukasi. Dibutuhkan apalagi pentingnya pengawasan orang tua. Dibutuhkan apalagi pentingnya dalam menangkal ajaran yang tidak sesuai dengan norma-norma Kristiani. Dibutuhkan apalagi dukungan orang tua. Dibutuhkan dukungan orang tua. Jadi dibutuhkannya proses sosialisasi dari awal sudah Bu Guru sampaikan, yaitu apa? Agar tercipta individu yang apabila kedua orang tua saling mendukung dan mengusahakan kerukunan serta persatuan dalam keluarga sesuai dengan panggilannya, Apa panggilannya? Dari awal sudah kita pelajari, yaitu sebagai teman sekerja Allah. Mandataris Allah, wakil Allah.
yang bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Ya. Karena melalui kesaksian hidup Kristiani yang diilhami oleh nilai-nilai Kristiani ini akan mengantarkan anak secara efektif ya, untuk semakin mengenal dan mencintai Kristus. Ya. Untuk semakin mengenal dan mencintai Kristus. Selanjutnya, kita belajar setelah proses edukasi, ya, peran keluarga dalam proses edukasi, peran keluarga dalam proses sosialisasi itu didapat oleh anak-anak. Nah, ini adalah untuk menuju kesuksesan. Nah, akan menuju kesuksesan bagi anak-anak. Nah, kesuksesan itu tadi ya yang didapat oleh anak-anak ya, itu adalah berasal dari pendidikan informal keluarga, pendidikan formal dari sekolah, dan pendidikan non formal gereja dan masyarakat. Ya, itu tadi hasilnya ya. Nah, dari pelajaran kita awal tadi ya, setelah anak-anak mengikuti keteladanan tadi ya, lewat proses edukasi, lewat proses sosialisasi ya, lewat keteladanan orang tua yang sudah berperan itu tadi ya, maka anak-anak akan menuju kesuksesan sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, yang Tuhan inginkan kepada anak-anak, akan tercapai, akan dicapai oleh anak-anak ya. Itu tadi adalah karena adanya pendidikan dari keluarga, adanya pendidikan dari masyarakat atau gereja non formal, adanya pendidikan dari formal sekolah. Jadi ketiganya ini adalah sangat berperan ya di dalam meningkatkan kualitas hidup si anak, dalam meningkatkan kualitas hidup si anak, baik dalam sehari-hari maupun dalam kedewasaannya. Nah, oleh karena itu, ya, dan tidak lupa juga kenapa itu bisa semuanya terjadi, karena Allah juga sangat berperan di tengah-tengah keluarga. Ya, Allah sangat berperan di tengah-tengah keluarga, sehingga si anak diberikan pendidikan sesuai dengan norma-norma yang diajarkan oleh Allah di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi orang tua diberi kewibawaan dan tanggung jawab atas kehidupan seorang anak. Jadi orang tua itu menjadi wakil Tuhan di bumi bagi seorang anak. Nah, orang tua itu memainkan peran yang sangat penting terhadap kehidupan keluarga, terutama bagi kehidupan seorang anak. Orang tua juga harus berusaha memenuhi tugas dan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Yaitu tadi mencukupi keperluan materi, menciptakan suasana rumah yang nyaman, dan mendidik anak-anaknya. Dibutuhkan proses edukasi agar tercipta individu yang kritis maksudnya ya. Individu yang kritis dalam menyikapi dampak sosialisasi yang ada ya, termasuk dalam membawa anak kepada kedewasaan iman. Jadi dewasa ya,
dewasa, kedewasaan si anak ini adalah tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak sebagian besar atau bahkan mungkin seluruhnya telah diambil oleh lembaga pendidikan yang lain, ya, misalnya sekolah, gereja. Nah, kemudian yang kedua, ya, kita melihat tadi proses edukasi ini, ya, proses edukasi ini atau proses penyampaian iman yang dilakukan secara sengaja, sistematis dan terencana ini adalah butuh pengawasan orang tua. Pengawasan dari orang tua terhadap anak, ya, kita melihat sekarang sangat penting, ya, sangat penting terutama dalam proses pengawasan dan pengendalian. Jadi dalam hal ini orang tua itu berperan sebagai agen, ya, agen social control, agen of social control, ya, agen kontrol sosial terhadap anak-anak, ya. Kenapa itu dibutuhkan atau kenapa orang tua itu disebut sebagai agen? Karena nilai-nilai kehidupan yang dijalani itu, ya, nilai-nilai Kristiani yang ditanamkan itu sejak kecilnya, ya, sejak kecil menjadi tanggung jawab orang tua, ya. Nah, oleh sebab itu orang tua itu, ya, tidak menyetujui atau tidak membenarkan atau tidak mengiyakan semua yang dikehendaki oleh anak-anaknya. Nah, jadi dalam hal ini pengawasan yang dimaksud pengawasan orang tua artinya orang tua itu harus bisa memilah, ya, mana hal yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh anak-anak, ya. Itu pentingnya pengawasan orang tua. Selanjutnya kita melihat dalam proses penyampaian iman itu tadi yang dilakukan secara sengaja, sistematis dan terencana itu, yaitu dalam hal ini penting, ya, penting menangkal atau pentingnya melihat, ya, mencegah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan norma-norma kekristenan. Jadi dalam hal ini, ya, dalam proses ini, ya, perkembangan manusia itu secara utuh, secara menyeluruh, secara holistik itu, keluarga itu berperan dalam proses edukasi, yaitu sebagai koreksi, ya, sebagai atau kritik terhadap berbagai perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan perkembangan manusia. Dalam proses sosialisasi terdapat ajaran yang diperoleh anak dari lingkungannya yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma kekristenan kita. Nah, jadi disinilah peran keluarga, ya, dalam proses edukasi ini, ya, nampak, ya, untuk menentukan mana yang baik dan tidak baik, ya, mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dihayati dalam kehidupan yang sesuai dengan iman kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, selanjutnya dalam penyampaian iman kekristenan itu lewat edukasi, ya, lewat secara sengaja, sistematis dan terencana, ya, yang dilakukan misalnya di sekolah, di gereja. Dalam hal ini penting juga dukungan orang tua. Penting juga dukungan orang tua. Proses perkembangan dan pertumbuhan seorang anak dalam keluarga dapat terlaksana dengan baik, ya, apabila kedua orang tuanya saling mendukung, apabila kedua orang tuanya mengusahakan kerukunan serta persatuan. Iya. Jadi anak bisa sukses, anak bisa berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupannya, karena apa? Karena Allah sangat berperan di tengah-tengah keluarga, ya. Karena Allah sangat berperan di tengah-tengah keluarga, ya. Dan
keluarga itu juga selalu melibatkan Allah di dalam kehidupannya. Ya, ini sudah kita pelajari di awal pertemuan kita, ya. Nah, jadi keluarga itu dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, ya, selalu mengacu dari ajaran-ajaran Allah, ya, sehingga turun kepada anak-anaknya. Ya. Orang tua itu juga mengajarkan, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, selalu mengandalkan Allah dalam berbagai kondisi. Orang tua itu juga dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, selalu mencerminkan kasih Allah. Jadi peran Allah itu tidak bisa terlepas dari kehidupan keluarga. Nah, anak-anakku sekalian, jadi itu pertemuan kita pada kedua ini, pendidikan agama Kristen, pelajaran kita keluarga, mengenai keluarga, dan Bu Guru memberikan latihan lagi dari hasil yang sudah Bu Guru jelaskan pada pertemuan kedua ini. Nah, nanti kamu baca Alkitab, ya, Ulangan 6 ayat 7. Setelah kamu baca, kamu bisa ambil di sana pesan apa yang bisa kamu ambil dari ayat Alkitab tersebut. Dan yang kedua, kamu memberikan contoh yang nyata, ya, yang konkret, ya, dari peran keluarga dalam proses edukasi dan sosialisasi sekarang ini, ya, yang kamu alami dalam kehidupanmu. Yang ketiga tugasnya, kembali kamu membaca kitab 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Nah, dari teks pembacaan itu, pelajaran apa yang dapat diambil dari teks tersebut? Kamu tuliskan. Yang kedua, dari teks tersebut, dari pembacaan kitab tersebut, peran keluarga Timotius itu apa sih? Sehingga Timotius menjadi teman sepelayanan Paulus. Ya. Nah, tugas ini, ya, kamu kerjakan, dan Bu Guru sudah memberikan kode dari Google Classroom, ya. Nanti kamu buat di sana di Google Classroom, ya, sampaikan di sana tugasnya. Jadi itu pertemuan kita pada hari ini, ya. Bu Guru mohon maaf apabila ada penyampaian Bu Guru yang kurang jelas, atau dari pembahasannya Bu Guru yang kurang jelas. Bu Guru mohon maaf, ya. Nah, pembelajaran kita ini, ya, Bu Guru ambil, ya, dari buku pendidikan agama Kristen, ya, Pedoman Kehidupan 2 kelas 11 yang diterbitkan oleh Andi, dan Bu Guru juga mengambil materi, ya, materi kita ini yang kedua, yaitu dari buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan tak lupa bahannya adalah selalu berdasarkan Alkitab. Itu pertemuan kita kedua. Maka kita akhiri, karena kita awal dengan berdoa. Kita akan mengakhirinya dengan berdoa juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua karena anugerah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pembelajaran yang kami pelajari hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih.
Biarlah selanjutnya kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang boleh memimpin kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Guru sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.